kalau sawah ini bisa digambarkan ke kita, luasannya kira-kira berapa hektar untuk di desa sini? Di Kalau termasuk Unasi Jaya itu pengembangan persawahannya cukup pesat juga. Padahal boleh dibilang Unasi Jaya itu kategori sawah tak ada hujan. Nah, dia maksudnya ke sawah tak ada hujan, memang tidak ada jaringan teknis. Sistemnya perpompaan, ambil dari sungai-sungai kecil, begitu. Tapi ya kalau gambaran teknisnya dulu saya sempat data sekitar 213 hektar. Sekarang ada data PPL terbaru, dia masuk tembus di 350. Lebih 350. Kan kebetulan ada lagi percetakan sawah di lahan 2 di sebelah ini. Masuk juga di daerah sini? Ya, masuk juga. Itu percetakan sawah targetannya berapa hektar di situ? 80. Sekitar 80 ya, hektar. 80-an. Kalau untuk tanaman horti dan palawija ini apa-apa yang dikembangkan di sini, Pak? Kalau di sini boleh dikata biasa di Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu desa di Kecamatan Abuki, nama desanya itu Unasi Jaya, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kita sudah bersama dengan Pak Jumaidin ini. Beliau ini saya pemerhati ketahanan pangan. Iya, siap. Pemerhati ketahanan pangan. Mungkin Pak Jumaidin bisa dikasih gambaran kita dulu soal potensi-potensi di desa Unasi Jaya ini apa saja di sektor pertanian maupun apa ini, tambak ya, empang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mengenalkan diri, saya Bapak Jumaidin selaku tokoh masyarakat di sini, tapi lebih tepatnya lebih pemerhati kepada petani-petani khususnya di desa Unasi Jaya ini. Kalau potensi di sini, kami di sini ada 3 yang paling utama. Yaitu pertama pertanian seperti persawahan, Bapak sudah lihat sendiri tadi pada saat mau masuk tadi ya. Terus di kedua palawija, sayur mayur, tanaman jangka pendek. Yang ketiganya lagi mungkin ada sawit, campuran lah, sawit dengan coklat, tapi komoditi coklat baru lagi mau dikembangkan. Tergerus dengan adanya ini nilam, nilam lagi ini. Tapi potensinya itulah di sini kita. Baru di sini Unasi Jaya ini dibilang hampir seluruh itu masyarakatnya memang petani. ASN itu cuma sekitar 3 orang. Selebihnya petani. Adat pun juga sekitar 30%-nya itu perikanan, tapi perikanan yang berbentuk di empang, air tawar. Karena kebetulan di sini kan tidak ada laut, cuma kebetulan di sini sebelah ada Sungai Lambuti, di sebelahnya lagi ada rawa, namanya rawa Wekara dengan Talumola. Jadi di situ potensi pengambilannya untuk ikan air tawar. Kalau tadi ada potensinya 3, persawahan, terus yang kedua ini itu tanaman horti ya, palawija. Mungkin kalau sawah ini bisa digambarkan ke kita, luasannya kira-kira berapa hektar untuk di desa sini? Kalau termasuk Unasi Jaya itu pengembangan persawahannya cukup pesat juga. Padahal boleh dibilang Unasi Jaya itu kategori sawah tak ada hujan. Nah, dia maksudnya ke sawah tak ada hujan, memang tidak ada jaringan teknis. Sistemnya perpompaan, ambil dari sungai-sungai kecil, begitu. Tapi ya kalau gambaran teknisnya dulu saya sempat data sekitar 213 hektar. Sekarang ada data PPL terbaru, dia masuk tembus di 350. Lebih 350. Kan kebetulan ada lagi percetakan sawah di lahan 2 di sebelah ini. Masuk juga di daerah sini? Ya, masuk juga. Itu percetakan sawah targetannya berapa hektar di situ? 80. Sekitar 80 hektar. 80-an. Kalau untuk tanaman horti dan palawija ini apa-apa yang dikembangkan di sini, Pak? Kalau di sini boleh dikata biasa dipanggil kalau daerah-daerah luar kampung cabe. Kampung cabe. Ada mulai dari cabe keriting, cabe rawit, cabe besar. Ini salah satu contohnya. Contohnya yang ini. Kalau ini cabe keriting ya? Cabe keriting. Ini berapa luasannya ini? Ini sekitar 40-an are lah. 40-an are. Ya. Ini sebagai slide percontohan yang mungkin bisa dilihat. Ini hari ini kita datang ini karena beberapa waktu lalu sudah dipanen informasinya.
Untuk Pak Jumaidin sebagai pemerhati atau masyarakat yang fokus di ketahanan pangan, tentu kan punya bayangan soal pengembangan sektor pertanian di Masjid Jaya ini seharusnya diarahkan kemana? Mungkin bisa dikasih gambaran ke kita. Kalau selaku ya, macam seperti bantuan lah Pak, bantuan-bantuan seperti Al-Sintan. Kami petani-petani ini memang ingin modern tapi terbatas dengan alat-alat pertanian, mungkin karena ditunjang dari dana lah. Iya. Terus kemudian kadang juga pupuk terbatas. Kan dalam satu kelompok itu dari pertanian yang ada regulasi untuk dapat pupuk biasanya cuma yang persawahan. Kadang palawija kita bertanya juga tidak ada juga. Terpaksa kita sistemnya dengan bermitra lah. Maksudnya bermitra ini dengan penanam modal. Mereka kasih kami modal, kami belanjakan. Tapi jarang kita dapat itu yang mau subsidi. Begitu saja. Kalau memang. Tapi misalnya terlepas dari kebutuhan masyarakat ini soal alat-alat pertanian, kira-kira di orientasi pengembangan ini apakah misalnya fokusnya tetap di cabai atau misalnya ada sektor yang lain, kan karena kita lihat di sana juga ada empang. Kalau prospek empang di sini bagaimana? Prospek empang di sini kebetulan ada sekitar 3 orang yang punya, termasuk Pak Desa. Terus ada warga sekitar di depan lagi 2 orang. Itu ikannya apa biasanya? Ikannya di sini kebanyakan ikan yang tawar ya, nila, bawal sama mujair ya. Mujair. Ini biasanya ini kalau kayak terkhusus ini cabai, ini kalau dipanen ini biasa di penjualannya kemana nih? Ke penjualannya ini atau ada yang datang langsung ke pasar Baruga? Ada Kendari? Iya, Kendari. Sistemnya ada yang datang ambil. Jadi kita tinggal panenkan, datang mereka ambil bayar mereka. Bayar. Mungkin karena sudah lebih dikenal ini kampung, jadi mereka sudah paham juga penjual-penjual dari Baruga ke sini. Sampai sejauh ini pada sisi ini kan sawah, terus yang kemudian ada cabai, ada empang ini. Kita kan sebagai pemerhati pasti memahami betul mana yang sudah disentuh pemerintah dengan belum di sini. Di situ apa saja yang misalnya yang masih butuh sentuhan pemerintah. Misalnya selama ini kan kalau bicara soal pupuk misalnya aksesnya tidak terlalu maksimal, terus yang kemudian hanya diprioritaskan untuk persawahan. Ini bagaimana nih, apa sentuhan pemerintah ini sudah sejauh mana begitu? Kalau kita ibaratnya kalau dibilang pemerintah tidak membantu, ya bohong juga. Tapi istilahnya masih kurang lah. Dari segi seperti pengadaan pupuk, kalau memang kita palawija kan dibatasi masalah jumlahnya pupuk. Kadang kita mau datang ambil sudah terhabis dari ke yang persawahan itu. Tapi kita juga tidak sakit hati. Namanya kita mau menanam, apapun caranya kita cari yang non subsidi, karena dia kan faktornya tidak terlalu membesar jika kalau mau pemakaian pupuk. Begitu jadi ya. Kalau kebutuhan berarti di sini kendala yang dihadapi di sini apa saja, Pak Jim? Kendala tadi kan sudah digambarkan di sini Al-Sintan kurang. Iya. Terus memang pada sisi pengairan mungkin atau yang lain itu apa kendala? Kalau dari pengairan kayaknya belum optimal, karena kita lihat sendiri dari perjalanan masuk mungkin rata-rata manual. Jadi begitulah. Tapi kalau untuk sumber air ada. Itu saja. Biasanya sini pakai pompa ya? Ya, pompanisasi. Oke. Mungkin yang paling akhir mungkin kita bisa ini soal apa kira-kira harapannya Pak Jumaidin soal terhadap misalnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal orientasi pengembangan kawasan sini. Ya, saya sih berharap lebih besar lagi sih pemerintah kalau untuk mendukung kami di sini. Istilahnya kalau kita di sini petani yang mandiri betul. Dibilang mandiri betul, tidak ada jaringan teknis. Kemudian
kami juga di sini tidak pernah berkuar-kuar ke luar kemana-mana. Maksudnya kan ada biasa petani sedikit saja air tidak tercukupi, kita minta maaf ya. Kayak contoh desa sebelah. Desa sebelah kan jaringan teknisnya ada. Air terlambat, ngeluh, keluar-keluar, LSM dipanggil. Tapi kita cobalah berpikir kepada kami di sini yang tidak pernah sama sekali ada jaringan teknisnya, ada apanya. Tapi tidak pernah juga kami mengeluh, kita malah lebih bekerja keras. Dan tidak terlalu mengharap juga apa yang dikatakan teman-teman itu. Pemerintah tidak terlalu. Iya, pemerintah bagaimana? Pemerintah betul banyak dia tanggung. Yang penting kita dari desa ini mau bertanggung jawab saja untuk lebih mandiri saja. Prinsipnya memang hari ini kan kita sudah bertemu ini dengan salah satu tokoh yang fokus di ketahanan pangan di desa sini. Tentu kita berharap ke depan bisa berkolaborasi toh. Iya, siap. Dan ada hal-hal yang mungkin bisa kita alokasikan juga ke depan pada sisi entah itu pompa atau hal-hal lain yang akan mendukung produktivitas pertanian di sini, baik sawah, terus yang kemudian ini apa ya, palawija ya, palawija maupun perempangan lah. Dan satu lagi Pak, mungkin kalau bisa saya minta usulan lagi, utamanya ini akses jalan menuju lahan. Nah, kami sudah masih jalan usaha tani ya. Iya, jalan usaha tani. Ini juga memang kalau dari diskusi kita memang banyak kebutuhan yang penting untuk sama-sama kita kuatkan, sama-sama kita baik dari level kabupaten, provinsi maupun pusat. Mudah-mudahan ke depan Pak Jumaidin kita bisa terus membangun kolaborasi. Kita niatkan di desa sini menjadi ini maksudnya sudah dikenal sebagai kampung cabai. Itu kita pertahankan sambil kita kembangkan sektor-sektor yang lain, maksimalkan persawahan termasuk empang. Dengan begitu mudah-mudahan insya Allah kesejahteraan petani bisa meningkat, kesejahteraan juga warga desa dan kecamatan warga desa sini, termasuk kecamatan Abuki ya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara bisa kita wujudkan. Oke.